sendiri untuk menjaga kesehatan sehari-hari ngapain itu? Paling kita ya minum, kalau makan paling tambahan jamu kan. Lebih ke jamu Pak Haji ya? Jamu sih enggak, jamu makan dikit-dikit aja yang orang tua dulu pada minum kayak mulawak minum kayak Herbal-herbal lah gitu ya? herbal aja sih. Ada kayak olahraga pagi gitu nggak Bapak Haji rutin? Kalau dulu sih iya, tapi sekarang ini sama ini kan saya jadi kurang gitu. Lebih sering turun ke bawah ya? Lebih sering ke bawah, jadi malam habis subuh kita kan tidur lagi. Ya waktu-waktu aja sih. Tapi tetap jaga kesehatan gitu. Oh iya, itu kan jaga saya kalau udah nggak enak karena ini kalau saya olahraga jaga saya stabilitas tubuh kita tetap normal. Jadi optimis hasilnya bagus kan nanti ya di lab. Alhamdulillah, kita memang kita ya nggak kita tahu kan sebenarnya nggak ada apa-apa. Atas yang macam kita tahu kan. Ini kan pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSUD Kabupaten juga Ya. karena alasan dirasa nggak pernah ada ke rumah sakit itu kan. Ya. Nah, selama tahanan berdiri ini kan jadi bagian dari apa namanya? Kan bagian dari kebutuhan dasar Ini masyarakat. TPP ini. Iya, TPP karena kalau A provinsi. Ya, ke depannya gimana Pak? Ya ini bagus, ini kan mobil lengkap semua ya, banyak lengkap jantung, paru, semua lengkap. Jadi kita ke depan juga, kan kita udah banyak udah dibangun, udah mewah, bagus semuanya. Jadi kita lengkap dengan poli-poli tadi kan jantung, paru, semuanya kan. Mata kalau macam di udah ada, ya kita bisa tingkatkan kualitas. Kalau yang belum ya kita adakan lagi supaya masyarakat betul-betul bisa terlayani, berbagai macam penyakit bisa terlayani. Selama Bapak menjabat, kendalanya apa sih Pak? Kok bisa belum ada apa? Oh iya, kita kemarin juga kan dokter juga suruh tadi belum dapat. Jadi spesialis juga susah juga. Iya, susah lagi gitu kan. Ke depannya bakal ini Pak. Korban harus, karena kesian sama masyarakat di pelayanan kan. Sosialnya sekarang ada jantung, udah kirim ke Fatmawati, gitu, kirim ke apa namanya Sana Harapan kita kan bisa juga. Satu aja Pak, terkait penanganan COVID Pak. Jika Visi data nanti ke Bapak depan. COVID Iya. karena kan masih lama nih kayaknya Pak. Betul, itu memang satu pemikiran dan juga yang harus kita laksanakan karena ini betul belum bisa diprediksi kapan selesainya. Kalau itu kita juga nanti program diskusi kita sesuaikan dengan COVID-19 ini. Apa aja tuh Pak? Ya, bocorannya? itu kita ya pertahankan masker, ya, hand sanitizer, kemudian jaga jarak, itu yang utama aja juga kesehatan, olahraga, jadi terus kita kembangkan ditingkatkan. Ya. Makan juga dulu kita sosialisasikan makan yang tradisional, herbal, itu sangat membantu sekali kan. Untuk perlindungan nakesnya gimana? Sih perlindungan nakes karena belakangan nakes banyak yang jadi korban gitu. Tenaga kesehatan. Ya, Tenaga dokter. kesehatan. Oh, kalau dokter iya itu kan bisa dengan ada gitu, ada SOP-nya. Ini jalankan semua SOP itu kan udah ada di apa namanya Menteri Kesehatan. Jadi itu kan udah ada, jadi kan udah mulakan ya kan, apa namanya SOP-nya bagaimana dokter-dokter menangani COVID ini itu sudah semuanya ya lengkap dengan apa namanya alat pelindung dirinya, bedanya itu kan semua dilengkapi semuanya. Itu harus dijaga, harus kita komitmen, kita konsisten melaksanakan apa yang telah kita jalankan supaya itu yang telah dituangkan dalam SOP COVID ini harus dijalankan. Mau bikin gebrakan nggak sih Pak? Maksudnya yang Saya nggak pakai gerakan itu jalankan. Kalau gerakan itu sifatnya hanya sopos saja, saya nggak suka yang sopos gitu. Ini kita continue aja, kita komunitas yang dijalankan, pelayanan masyarakat untuk dijalankan. Kalau sopos ya sebentar doang sopos ya, kali sononya udah hilang lagi, saya nggak mau. Kita konsisten saja. Oke ya. Tadi pemeriksaan kesehatan keseluruhan Apa aja dari Pak? fisik ataupun tadi ada sedikit psikotes juga. Alhamdulillah berjalan lancar. Kalau hasil sih belum keluar sih. Bang, selama ini menjaga kesehatan apa aja Bang yang dilakukan Bang untuk menjaga kesehatan dari Abang sendiri? Ya, kalau saya exercise biasa rutin, biasanya seminggu sekali atau 2 kali. Memang nggak serutin dulu sih, cuman alhamdulillah tadi saya treadmill masih mencapai target. Ya mudah-mudahan doain aja hasilnya juga bagus. Bang, ke depan untuk meningkatkan pelayanan di Tangsel, kesehatan di Tangsel gimana Bang? Gimana? Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Tangsel. Ya, tentu saja kan sekarang fasilitas kesehatan di Tangsel Ibu Wali Kota dan Pak Benyamin Davis terus membangun puskesmas dan juga RSUD kita sudah ada 2. Yang artinya kamar rawat inap aja sekarang sudah kalau jadi semua hampir 190-an. Saya fasilitasnya terus kita tingkatkan supaya pelayanan ke masyarakat juga semakin maksimal. Bang, ada kekhawatiran Bang, ini kan di tengah pandemi Bang, ya gimana Bang, menjalani kesehatan ada sedikit khawatir kan banyak temukan terkumpul Oh iya sih, kalau RSUD Kabupaten Tangerang kan yang sudah ditunjuk KPU, saya rasa ada
SOP-nya di sini, dan saya rasa juga cukup steril tadi, semuanya ditangani dengan rapi dan juga nggak berkumpul, nggak berkerumun. Nunggunya juga di ruang masing-masing, kita dikasih ruang masing-masing untuk nunggu giliran dicek, karena tadi tuh kalau nggak salah ada 15 pemeriksaan, jadi lumayan cukup panjang juga. Tadinya apa aja yang bisa? Ada periksa jantung, periksa internis, ada psikotes juga tadi, terus apalagi ya, banyak sih, mata, THT, gigi. Untuk jalannya pemeriksaan gimana Pak? Kenapa? Untuk jalannya pemeriksaan sendiri gimana hasilnya tadi? Belum keluar. Berapa orang yang masuk? Kalau yang diperbolehkan saya nggak tahu, cuman memang pendamping ya ada 2-3 orang tadi diperbolehkan untuk karena kan mengurus ini itu juga. Bang, tanggapannya Bang mengenai pemeriksaan di RSUD Kabupaten Tangerang ini Bang, sementara di Tangsel nggak memenuhi syarat karena turun grade C. Gimana Iya, Bang tanggapannya Bang? Di sini grade B. Ya memang karena mungkin RSUD Tangsel memang sudah RSUD Kabupaten Tangerang memang sudah lama ya. Lebih lama daripada RSUD Tangsel. Cuman saya rasa di sini juga pelayanannya bagus. Soalnya di Tangsel juga saya selama saya berobat atau apa, saya mendapatkan pelayanan yang bagus juga sih. Sebenarnya sama aja kurang lebih kalau dari pelayanan. Tapi selebihnya kalau grade itu kan tentu saja ada penilaian tersendiri dari Kementerian Kesehatan. Untuk penanganan COVID sendiri Bang di Tangerang Selatan ini kan di Tangsel di Indonesia masih merebak COVID-19. Untuk Tangsel sendiri gimana Bang untuk penanganannya Bang? Ya tentu saja pemerintah Kota Tangsel terus yang pasti penanganan dari swab, dari rapid test itu harus selalu tersedia buat masyarakat. Namun tentu saja kembali kepada kampanye kesehatan kepada masyarakat untuk beraktivitas normal, tapi harus mengikuti protokol kesehatan, karena ada beberapa masyarakat juga yang mungkin lupa atau nggak bawa, misalkan kayak masker kayak gitu, cuci tangan yang rajin, pulang ke rumah mandi. Nah itu cukup membantu sebetulnya pemerintah kota dalam menangani COVID. Prosesnya Bu, persiapan bisa ceritain Bu? Yang jelas dari rumah saya puasa, persiapan untuk mengikuti tahapan tes kesehatan di rumah sakit umum Kabupaten Tangerang. Saya sih tadinya berharap bisa periksanya di Kota Tangerang Selatan ya. Nah, tapi kita panggung ini Bu, ada di khusus nggak Bu? Ya kita sih berharap gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun nanti yang jadi wali kotanya menjadi PR ya, bahwa Kota Tangerang Selatan harus punya rumah sakit yang sekelasnya ini ada kelas minimal kelas B ya kan. Bu, tahun pilkada lalu kan pemeriksaan kesehatan di Tangsel. Nah, ini lantas di kabupaten itu pendapat Ibu seperti apa Bu? Untuk pemerintahan sekarang ini apakah belum maksimal atau seperti apa Bu? Ya. Sampai turun grade itu loh seperti apa Bu? Tanggapan dari Ibu sendiri? Artinya itu menjadi PR ya, PR bagi siapa saja nanti yang jadi wali kota, bahwa Tangsel harus lebih baik lagi ya. Tentu ya tidak boleh terjadi ya seperti situasi saat ini, kita harus pemeriksaan kesehatan ke Kabupaten Tangerang ya. Bu, Dan pemeriksaan hari ini apa aja? hari ini cukup banyak ya tadi pemeriksaannya. Tadi pagi kita tentu diperiksa secara keseluruhan, secara komprehensif ya, baik itu mata, telinga ya, gigi, kemudian juga tadi ada pemeriksaan kecepatan kita mengingat ya, tadi kemudian juga ada penyakit dalam, termasuk tadi jantung dan lain sebagainya. Harapannya kan kita semua kandidat yang akan maju itu dalam kondisi yang sehat. Bu, tadi kembali ke rumah sakit Bu, Ibu kan RPR yang sedikit ada gambaran seperti apa Bu? Apakah pelayanannya, apakah mungkin dari transparansi publiknya, apa seperti apa Bu di rumah sakit Tangerang Selatan itu yang membuat menjadi grade-nya menjadi C gitu? Iya, tentu kan secara keseluruhan yang dikatakan pelayanan yang customer satisfaction lah pelayanannya ya, artinya betul-betul orientasinya kepada pelayanan masyarakat. Tentu itu grade-nya harus terus ditingkatkan ya.
Bu, rumah sakit kabupaten ini kan melayani ini juga apa namanya COVID-19, pasien COVID-19. Ada kekhawatiran nggak tesnya di sini mungkin? Ya tentu dengan mengikuti protokol kesehatan ya insya Allah ya. Kita bismillah. Insya Nggak Allah. khawatir sama sekali. Ya harus yakin tidak ya, karena kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di rumah sakit ini. Bu, terakhir Bu, kan COVID ini masih panjang kayak Ibu ya pandemi. Nanti ke depan Ibu punya visi apa Bu tentang penanganan COVID ini? Terkhusus pelindungan terhadap tenaga kesehatan Di Tangsel sendiri. di Tangsel Bu. Yang jelas persoalan yang paling mendasar adalah persoalan bagaimana mengatasi COVID-nya, ya dari segala aspek ya, baik itu tenaga kesehatannya, baik itu bagaimana memberikan perlindungan pada masyarakat, ya melalui misalnya tes masif ya, kemudian juga pelayanan terhadap yang terpapar COVID ya, kemudian terus mengedukasi masyarakat. Emang kita fokus ya, harus dipilah antara persoalan yang menjadi persoalan adalah COVID, dampaknya ya tentu yang lain-lainnya itu ya. Jadi dipisahkan mana dulu yang mau kita selesaikan. Menurut saya ya harus diselesaikan persoalan COVID-nya. Ya. Bukan sekarang gencar juga Bu untuk mengatasi ini, tapi kenyataannya terus angka itu terus naik. Ibu punya gebrakan tersendiri atau inovasi sendiri yang untuk penanganan ini di kota Tangsel? Ya, yang pasti ya, selain kita bicara tentang protokol kesehatan, itu budaya sehat itu yang harus terus ditanamkan kepada masyarakat. Jadi persoalannya jangan cuma di hilir kita menyelesaikan siapa yang terpapar, tapi ya di hulunya itu bagaimana budaya mematuhi protokol COVID itu seperti menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang harus terus ya sampai kita menemukan solusi lain kan Di hulu ya jadi. di hulu, persoalan di hulu yang menurut saya harus terus diperkuat. Kalau pelayanan sudah bagus ya, yang jelas istirahat dulu, istirahat yang cukup, Bu, istirahat yang cukup, harus dalam kondisi yang tenang karena besok ya. Pasca tes hari ini pas tes apa lagi nanti Bu? Berikutnya kita akan tes psikologi dan narkoba. Siap. Tunggu ya. Bersama Bu, apa yang Ibu lakukan jika Ibu terpilih jadi sebagai wali kota Tangsel Bu? Ya, Apa yang- perbaikan apa- tentu, perbaikan layanan kesehatan ya. Kemudian Apa ada juga ya? infrastruktur kesehatan. Meliputi Bu, selain infrastruktur apa SDM-nya atau apa? Itu semua dong. Pelayanan itu dalam konteks secara keseluruhan ya, baik itu SDM-nya, kemudian prosedur dan sistemnya ya, kemudian jaminan kesehatannya, ya. Kemudian juga bagaimana infrastrukturnya, itu secara keseluruhan. Ya. Ada yang salah nggak sih Bu pengelolaan RSUD Tangsel sampai turun ke Gripsek? Yang jelas itu PR ya. Saat ini kita melihat bahwa itu menjadi sebuah PR ya. Bukti nyatanya hari ini kita tidak bisa ikut tes di RSUD Tangsel ya. Oke. Wakil wali kota Iya, sepertinya terakhir. Halo ya. Kayaknya ya luar biasa hari ini kita full betul-betul sangat-sangat detail dari USG sampai juga THT sampai ke mata sampai gigi dan seterusnya. Jadi treadmill juga itu yang mungkin buat agak lama hari ini karena memang untuk treadmill harus tunggu giliran. Jadi saya kebetulan dapat yang paling terakhir. Dan hasilnya kira-kira yakin nggak bisa? Ya alhamdulillah puji Tuhan setiap kali tes dokter-dokternya menyatakan lulus istilahnya aman gitu ya sudah. Kalau Ibu gitu ya, sendiri istilahnya. untuk menjaga kesehatan Tinggal besok. apa aja Bu? Untuk menjaga kesehatan kalau dari Ibu sendiri? Kalau dari saya sendiri Kegiatannya ya apa tentunya dari Olahraga. menjaga
daya tahan tubuh, tentunya kita bicara olahraga, lalu juga kita bicara jaga makanan juga, jangan kita gampang jajan ya, namanya juga orang Indonesia kadang-kadang kita carinya yang jajan. Apa aja bu olahraga biasanya? Olahraga Sepedahan saya gitu. lari, goes, seperti itu sih sebenarnya, nggak terlalu ribet-ribet, apalagi karena COVID. Mbak, ini masih ada agenda lagi kan besok hari? Ya, besok katanya justru lebih melelahkan secara mental karena psikotes selama 6 jam. Jadi memang disarankan oleh dokter untuk istirahat full. Jadi memang semua kegiatan kami cancel untuk hari ini. Nah, kira-kira udah dapat kisi-kisinya besok psikotes apa gitu? Gak tahu juga, saya belum pernah ngambil yang 6 jam gitu ya. Waktu caleg kemarin saya bilang, wah caleg aja kemarin kayaknya kita cuma 2 jam gitu. Ini sampai 6 jam, saya juga bingung juga ntar mau disuguhin apa aja. Tapi persiapannya apa sebelum besok psikotes? Enggak, katanya yang penting cuma cukup istirahat aja. Mbak, ada pasien COVID juga? Maksudnya ada kekhawatiran? Enggak, sama sekali, kali ini betul-betul sama sekali tidak, karena kita bisa melihat semua dijaga dengan baik, semua juga ruangan disinfektan kalau sebelum kami masuk, dan kebanyakan kan justru kami jalan dari satu tempat ke titik yang lain itu ruang terbuka. Jadi ventilasinya, sirkulasi udaranya sangat baik, dan kita juga lihat di tempat-tempat di mana kami check up itu tidak begitu banyak orang ada di situ. Jadi betul-betul terjaga dan kami merasa sangat aman. Mbak, ini kan Mbak sebagai calon wakil wali kota Tangsel, sementara ini tesnya aja sendiri di fasilitas kabupaten. Nah, ada rencana kalau misalnya besok Itu salah satu yang sudah dibicarakan dari tadi gitu. Ini luar biasa gitu kan, maksudnya kita maju di Tangerang Selatan tetapi harus ke Kabupaten Tangerang untuk melakukan tes kesehatan karena memang RSU Tangsel itu tipe C, bukan, dan kita tidak punya tipe A maupun B. Nah itu yang menurut saya menjadi salah satu PR terbesar. Kayaknya saya nggak usah ngomong, ini udah pinter ngasih jawabannya. Situs sejarah bu, ibu kayaknya ada kemungkinan mau membangun museum seperti museum. Oh iya, kita ada beberapa rencana. Satu, pusat kebudayaan Betawi. Yang kedua juga kita bicara art center. Art center itu kita mau misalnya semacam, karena kita harus membangun wisata ya. Jadi kita mau membangun mirip seperti Sydney Opera House gitu kan, supaya ada satu pusat kebudayaan yang bisa digunakan oleh sanggar-sanggar yang sebenarnya jumlahnya juga cukup banyak di Tangsel. Tapi juga kita mau ada museum, ya museumnya itu juga tentunya bisa memuat kebudayaan dari Tangerang Selatan dan sekitarnya.